Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Kita lanjut bedah porto lagi guys ya, mumpung lagi free nih kita nih. Oke ya, kita lihat ada beberapa saham di sini. Kita akan lihat potensinya dan gimana yang harus dilakukan oleh teman kita yang di sini. Ini merah-merah guys. Nah, yang pertama adalah Karya. Nah, Karya ini adalah saham baru. Dan saya kurang tahu ya kalau saham baru seperti ini kan masih banyak banget kemungkinan, karena kalau saham baru itu kan belum terbentuk chart patternnya guys, dan kebiasaannya itu gimana gitu. Jadi belum ada MA-nya, belum ada MACD-nya, belum ada macam-macam karena juga baru lasan listing. Kalau menurut saya Mas Bro, kalau saham baru seperti ini itu Mas Bro cuankus aja, cuan bungkus ya. Ya, cuan bungkus aja. Kita dari sini untuk Karya, PBV-nya juga udah segini. Ya, ini adalah perusahaan konstruksi ya. BV-nya udah segini dan ya WNS dulu ya. Mungkin scalper aja guys. Ya untuk Karya ini ya ini udah 10% lah, mau buat apa lagi ya, dijual aja dulu kalau menurut saya, karena saya juga nggak tahu jawabannya mau kemana. Oke, terus selanjutnya adalah BP. Nah, ini BP ya. BP di sini Astrindo Nusantara Infrastruktur, dan BP ini ada berita apa ya? BP Koal kah? Kita lihat ya. BP ini ada berita positif, akuisisi tambang. Bener ini Mas Bro ya. Ini yang membuat saham BP terbang sebegitu tingginya. Ya, BP kita lihat. Wow, naik 5% dan full damage ya. Maksudnya ini loh, falnya ini gila ya. BP kan saham-saham bisa dibilang saham gorengan ya, small cap seperti itu, tapi bisa dapat fal 200 miliar, itu keren sekali. Dan di sini ada II guys. Oh, ini yang main si II guys. II beli 100, kita lihat yang kemarin hari Jumat aja. Nah, II aja 65 miliar, 68 miliar. Wow, keren sekali untuk BP ini. Saya jarang lihat BP malah nih. Wah, PBV masih murah ternyata ya. Oh alah, pantas ya. Jadi BP ini PBV-nya ternyata 0, waktu dari 50. Ya, terus di sini gara-gara BP ini mungkin ini ya guys ya, akuisisi tambang batu bara. Nah, tadinya ini BP ini bergerak di bidang apa nih? Harus ditahu. Mungkin saham 50 ya, jadi saya nggak terlalu memperhatikan BP. Ini saham bobok gitu ya. Ya, saham bobok seperti ini sih ya kadang-kadang nguntungin, kadang-kadang enggak. Contohnya yang nguntungin apa? Yang nguntungin adalah GZCO. GZCO itu saham 50 dan dia naik ya. Sampai saat ini juga masih naik. Terus selanjutnya adalah IATA. Nah, IATA juga iya sama. Cuman IATA udah warning lagi, ini mau ke 50 lagi sepertinya IATA. Terus saham yang dari 50 terus nyangkutin lagi. Ya, ini IATA nih guys ya. Ini udah warning lagi, kalau menurut saya sih nggak masuk IATA kalau saya sih. Oke, yang warning itu yang itu dulu itu adalah Pura ya. Pura ini bangun sebentar ya. Nah, bangun sebentar terus bobo lagi. Di sini guys, Pura bangun, nice, terus tidur lagi. Sampai sekarang tidur. Nah, kayak gini ya. Takutnya tuh kalau saham 50 tuh kayak gini, tapi BP beda guys. BP bangun dan lanjut naik. Nah, ini adalah yang bagus sama kayak GZCO ya. Nice ya, kita juga khawatir juga waktu BP itu naik di sini ya, terus di bawah longsor nih takut 50 lagi, ternyata di bawah lanjut. Ternyata BP ini mau akuisisi tambang, nah bisa dibilang gorengan lah, digoreng seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini PT Indo Tambang Perkasa 26%, PT Sinarmas 5%, berarti totalnya berapa guys? 32 atau 32% ya. Terus masyarakatnya berapa? Masa 78%. Jadi masyarakatnya tuh gede banget kayak IATA. IATA masyarakatnya berapa persen, guys? Lihat. Ini ya 14, berarti 86%. Ya hampir sama kan kayak BP ini juga equity negatif segala macam ya, Mas Bro, harus berhati-hati sama IATA ini, dia akan 50 lagi, guys, untuk IATA ini. IATA ini dibangunin itu cuman buat ngejual. Paham nggak? IATA itu 50. IATA, tak balikin ke IATA, nanti saya contohin ke BP ya. IATA itu saham 50. Dibangunin lagi ya sama MNC ya. Dia ngomong-ngomong mau IATA transportasi mau beralih ke tambang. Koal sekarang lagi booming-boomingnya nih.
ya. Jadi kayak gitu. Saat dia naik, masyarakatnya pada beli. Nah, pengendalinya jualan. Nah, di sini pengendalinya ngelepas sahamnya. Ini kayak HKMU juga nih caranya, guys. Hati-hati ya, HKMU sekarang udah 50, masyarakatnya udah 100%. Nah, ini sama IATA, guys, seperti itu. Habis persentase saham di pengendali. Masyarakatnya yang banyak. Kalau masyarakat udah 100% ya habis kayak HKMU, guys. Mau apain? Hah? Pengendalinya masyarakat tuh. Lihat ya, masyarakat 99,90%, tadinya 100% nih. Edan ya, Edan. Nah, Mas Bro harus berhati-hati sama saham yang seperti itu. Takutnya BP juga kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya istilahnya itu, ini Sinarmas, bener kan? Tadinya IATA itu adalah MNC. Nah, ada MNC tadinya di sini pokoknya. Nah, MNC, nah ini jadi MNC Energy Investment kan. BP pakai nama Sinarmas, seperti itu, sama ya, nama orang besar juga, nama grup besar juga. Kalau menurut saya BP ini warning karena porsi masyarakatnya terus bertambah ya. Ya kalau udah cuan ya bungkus aja, seperti itu ya. Makanya bagi teman-teman yang udah cuan bungkus aja, dan yang bagi yang belum punya jangan masuk karena banyak saham yang lebih menarik, yang lebih nggak berbahaya lah. Ini udah dipucuk, masyarakat juga udah banyak, pengendalinya juga udah mulai berkurang kan, seperti itu. Kalau saya sih warning sih, kalau saya sih, Mas Bro, untuk BP. Ya ini mungkin bisa naik sih, kalau ini 0,5 masih bisa naik ya, masih bisa TP. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah naik kita terus beli di pucuk, Mas Bro harus hati-hati. Oke, terus selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA. Nah, kalau PTBA ini santai aja, aman ya, karena PTBA ini adalah perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia ya. Kalau misalnya teman-teman, apa sih perusahaan tambang terbesar di Indonesia? Ya mungkin ada jawab Adaro, ITMG, bla bla segala macam. Mungkin jawabnya Bayan kan. Bayan juga gede, tapi yang terbesar adalah PTBA. PTBA itu mempunyai cadangan koal terbesar di Indonesia, Mas Bro. Jadi paling gede PTBA. Jadi aman kalau menurut saya, guys. Ini juga baru minus 0,72 ya. Nah, batu bara sekarang emang lagi agak turun ya sekarang ya, tapi ya is no problem, masih ada di atas 300 dan itu masih sangat mahal. Dan kemungkinan sih kalau PTBA kalau di hold sih ya sampailah ke harga 4 ribuan lagi. Kalau dia rilis laporan Q2 yang menurut saya sih akan bagus banget ya. PTBA ya. Lihat ya, Q2-nya belum ada. Kalau kita lihat saham-saham Q2 batu bara yang udah rilis tuh bagus-bagus. PTBA juga akan sama, dan di sini PBB juga masih 1,79. Jadi masih murah, guys. Edarnya aman, profitnya tebal, equity naik, tambang terbesar Indonesia, hold aja santai PTBA ini. Hold aja santai ya kita PTBA. Ya kalau misalnya nanti naik gitu ya, nanti bisa TP. Kalau ini sih minusnya juga baru 0, bisa TP. Ini kemungkinan besok juga kalau hijau bisa TP ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau masuk ya enaknya nanti ya kalau agak lebih di bawah lagi lah, lebih diskon lagi seperti itu. Next, terus selanjutnya apa nih? Cepro. Kita lihat Cepro. Perusahaan ini ya, udang, ikan, udang sih dia. Cepro tuh udang. Nah, Cepro ini kita udah set swing ya, STS cuannya lumayan. Dan Cepro ini juga potensi kedepannya sih oke kalau menurut saya, guys, untuk Cepro ini. Jadi sih kita lihat ya. Nah, profitnya juga bagus, ya kan? PBV sekarang 1,39. Kecil ya PBV-nya, dan profitnya kuartal 2-nya lumayan bagus. Tuh lihat ya, dari 103 jadi 191. Nah, kalau Mas Bro di sini Cepro ini profitnya gede banget ya, sampai 2 triliun. 2 kuartal berturut-turut di kuartal 3 2021 dan kuartal 4 2022. Profitnya gede ini dari suntik dana, guys. Jadi waktu itu Cepro ini diakuisisi oleh keluarga Jaravanon ya. Jadi pemiliknya ini ya, pemiliknya itu adalah sama kayak pemiliknya Cepin Carong Pokpan. Jadi udah masuk grupnya Cepin. Nah, ini masukin dana di sini. Nah, berarti mulai bekerja pabriknya ya, mulai setelah dimiliki oleh Cepin itu, berarti mulai kuartal 1 2022. Nah, ini adalah penghasilan aslinya dari jualan udangnya, guys. Nah, di kuartal 2-nya naik ya. Lumayan kan? Betul ya? Ya.
Jadi memang bener-bener profitnya ini naik, equity juga naik. Jadi bener ini untuk Cepro ini. Dan kalau misalnya Cepro kemungkinan kalau terus aja konsisten perusahaannya itu bagus ya. Tadi 50 nih sebelum diakuisisi Cepin. Mungkin aja akan sampai ke 100 lagi untuk Cepro ya. Nah, tapi ya untuk sampai ke 100 kan nggak mulus gitu ya. Mungkin ada gelombang-gelombang seperti itu. Jadi mungkin kalau mau invest ya di Cepro ini bagus. Dan kalau kita lihat di sini juga minusnya baru segini. Hold aja guys, ini cuan. Kalau misalnya Cepro itu turun lagi gitu ya, udah beli lagi seperti itu. Karena prospeknya itu sangat bagus. Oke, itu selanjutnya lah SMA. Nah, ini SCTV nih. SCTV satu untuk semua. Mantap sekali ya. Oke ya, kita banyakkan bacot nih hari ini nih. Berdapur tuh guys. Nah, di sini SCTV juga volume gede dan turun guys, turun dari resist nih. Jadi udah 2 kali nih resist 2,5-nya enggak tembus ya. Enggak tembus nih si SMA. Di sini ya, terus di sini ya, ini turun lagi. Kalau misalnya turun lagi tunggu aja di sekitar harga 220 sampai 226. Kalau misalnya chip SMA ini turun lagi, tunggu di situ. Nanti jangan takut beli ya. Kalau sekarang mungkin jangan dulu, tunggu dulu sampai merah. Kalau misalnya SMA ini nanti di 220 sampai 226, Mas Bro kasih tahu saya. Nanti saya akan masuk di situ SMA. Berarti kalau yang teman-teman yang punya ini hold dulu aja. Nanti kalau udah misalnya turun ke harga 220 sampai 226, Mas Bro bisa mulai ambil lagi untuk averaging down. Seperti itu untuk SMA. Ini juga bentar lagi nih nyiarin lah Piala Dunia. Nah, ini pasti kalau nyiarin Piala Dunia dia akan digoreng sampai 300 lebih. Mas Bro harus siap-siap SMA, jangan sampai lepas dari penglihatan. Tiba-tiba nanti ke 300 saja. Seperti itu ya Mas Bro ya untuk SMA. Next selanjutnya adalah ESA. Nah, kita lihat ESA. Kita lihat ESA di sini. Bentar ya. Oke, untuk ESA kayak gini ya, udah mulai sideways di atas ya. Apakah dia mau turun atau mau naik? Ya kita nggak tahu. Kita lihat fundamental dulu untuk ESA. Nah, ESA ini adalah perusahaan gas amonia. Nah, kalau kita lihat di sini profitnya naik banyak. Nah, naik banyak, PBV juga masih masuk akal, nggak gelembung-gelembung banget, bahkan dia sempat dijual di 3 kali. Nah, ESA ini Mas Bro, saya udah dapat bocoran dari orang dalam ESA nih ya, saya dapat bocoran bener nih. Nah, ESA ini kemungkinan besar profitnya akan terus naik sampai kuartal 1 2023. Berarti nanti kuartal 3 2021 itu 2022 bagus, kuartal 4 2022 juga bagus, sampai kuartal 1 2023 itu kemungkinan besar akan terus bagus. Dan kalau seperti itu untuk ESA yang teman yang punya ini guys ya, hold aja, jangan di cut loss. Nanti kalau misalnya turun gitu ya, misalnya di bawah turun sampai ke 800 lagi atau 900 seperti itu, nah tambah muatan. Nanti bisa di hold sampai akhir tahun guys. Kemungkinan besar akan cuan untuk ESA ini. Ya, kalau AVG yang di sinilah ya. Kalau yang AVG di 1600 ya nggak tahu ya, mungkin aja bisa ke sini nih kalau kuartal 3-nya bagus ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya ESA ini koreksi, Mas Bro mulai cicil beli seperti itu atau nambah muatan seperti itu untuk si ESA. Kalau yang belum punya ya oke lah. Kalau belum punya kita entry nanti di sekitar 950 ya. Seperti itu Mas Bro. Oke, atau kalau di bawah turun sampai kayak 200 ke 800-an gitu ya ada borong aja deh. Oke, tos. Next, selanjutnya adalah saham dari yang terakhir nih. Oh, habis guys, Karyawaran kita nggak bahas. Oke, mungkin itu dari Mas Riki, kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.